Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan? Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Saiki apa-apa dicurigai, kaya Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan mereaksikan seputar fitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi, yaitu dari gerombolan Roy Suryo CS, Simon Sianipar, Dr. Tifa, kemudian Rizal Fadilah dan CS lainnya. Kali ini mereka semua, yaitu gerombolan para sakit hati ini, sudah ketar-ketir bahkan panik sehingga minta bantuan ke sana kemari untuk keadilan. Intinya dia sudah mulai ketakutan. Bahkan si Rismon Sianipar ini minta bantuan kepada mengharap Bapak Sultan Hamengkubuwono X agar menengahi masalah ijazah dugaan palsu ini ya guys. Dia pernah meminta kepada Pak Prabowo, tidak ditanggapi karena Pak Prabowo urusannya bukan hanya mengurusi tentang fitnahan yang murahan seperti ini ya guys. Kemudian minta bantuan kepada Habib Rizik juga cuman hanya keluar-keluar doang. Dan sekarang dia minta bantuan kepada Hamengkubuwono X dengan harapan bisa menengahi hal ini. Tapi semua itu menghasilkan yang zong ya guys. Karena apa? Karena memang terbukti bahwa gerombolan ini adalah gerombolan sakit hati yang memang dibuat-buat untuk mengacau negara ini ya guys. Jadi membuat kegaduhan gitu ya guys. Karena sudah terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Dan mereka besok ya, atau tepatnya hari ini Senin, dipanggil ke Mabes Polri atau Bareskrim Polri Metro Jaya. Apakah dia nanti mangkir lagi atau memang banyak alasan? Yang jelas mereka semua akan dipanggil satu persatu, termasuk Rizal Fadilah yang kemarin sudah mangkir juga akan dipanggil. Dan kini kita dengarkan urian atau ocehan si Rismon Sianipar ini, yang bentar lagi tepar dalam jeruji penjara karena omongannya sendiri ya guys. Karena mulutmu adalah harimau kamu. Dan kini dengarkan statement Rismon. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan, ya, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Ova Emilia, gara-gara kau lah. Gak jelas sekali ya mau UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Sultan, tolonglah Pak, tengahi dulu nih Pak. Hei Rismon, saran saya kamu mending ke psikiater aja dulu ya. Seperti ada gangguan kamu itu. Kamu tuh menyalah-nyalahkan UGM ya. UGM itu perguruan tinggi yang kredibel, salah satu terbaik di Indonesia, dan itu makanya kamu ke sana. Dan alumninya itu berkualitas, cerdas semua. Kecuali beberapa orang seperti kamu terlihat bodoh karena sakit hati ya, kebencian. Saya kasih satu kamu analogi ya. Polisi mengatakan SIM saya asli, itu asli karena mereka mengeluarkan. Demikian juga UGM, mereka mengkonfirmasi dan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli karena mereka yang mengeluarkan. Nah,
kamu tuh ngotot terus karena ada kebencian dan sakit hati yang membakar jiwamu. Makanya kamu sadar, gitu ya guys. Jadi respon Shani Par ini memang orangnya gitu ya guys, sudah mulai panik dan stres karena bentar lagi dia juga akan dipanggil, bahkan meringkuk dalam sel penjara, sehingga dia ngomongnya ngawur ya guys. Dan gini si Roy Suryo dan Desmond ini semakin panik. Saking paniknya, pikiran mereka semakin liar. Dan ini memang yang dilakukan oleh Roy Suryo. Kita dengarkan. Itu loh tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu. Astaga, benar-benar Nah, itu ya, guys. gila nih orang Stres tua ini. nih. Semakin liar. Sekarang mereka sudah sampai kepada mengomentari foto pernikahan Pak Jokowi dengan Bu Irene. Dengan narasinya si Roy Suryo yang mengatakan, tidak mungkin satu orang memendek, satu orang meninggi. Roy Suryo, kamu otakmu masih ada nggak tuh di dalam cangkangnya itu? Kamu tahu nggak kalau perbedaan hak sepatu itu akan berpengaruh juga di foto saat berdiri? Paham nggak kamu itu? Dan kamu juga respon. Kamu mengatakan bisa saja yang di samping Pak Jokowi bukan Bu Iriana. Terus kalau bukan Bu Iriana siapa? Hah? Siapa? Respon. Mungkin kelakuanmu yang bejat, tapi jangan kau samakan dengan Pak Jokowi. Lebih baik kalian itu fokus aja lah sama kasus hukum kalian itu. Mungkin gak lama lagi kalian akan dipanggil. Dan siap-siap aja kalian tuh dikerengkeng itu. Sombong banget kalian berdua itu, belagu banget kalian itu. Ya gitu ya guys. Jadi mereka berdua ini ada sangat belagu banget, bahkan sangat sombong banget ya, seolah-olah dia itu paling benar. Bahkan dia sebenarnya Roy Suryo itu banyak kasus ya guys. Kasusnya banyak sekali ya. Termasuk dia waktu dulu pernah menjadi Menteri Menpora ya. Dia kembali semua barang yang ada di tempat dia tinggal atau inventaris negara dia bawa pulang semua, termasuk panci ya guys. Dibawa pulang. Makanya dia disebut Roy Panci itu karena itu ya guys. Dan dia pihak negara ingin minta kepada Roy Suryo untuk mengembalikan panci-panci yang mereka ambil itu. Kurang lebih senilai pokoknya 8,5 miliar ya guys. Yang barang-barang istana yang Roy Suryo bawa ini ya. Tapi sekarang nggak dikembalikan. Malah dia raihnya raih panci kayak gini ya guys. Malah senangnya membuat gaduh melulu di negeri ini ya. Jelas sekali ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah menjabat wali kota Solo, kemudian gubernur, bahkan sekarang menjabat gubernur ya, kemudian presiden 2 periode. Nah ini sudah diklarifikasi, bahkan sudah sudah dicek ke asliannya ijazah Pak Jokowi oleh KPU bahwa itu benar-benar asli. Kita dengarkan dari pengecekan tersebut. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, Nah iya, di mana tahun 2012 menjelaskan. saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Itu ya guys, jelas sekali ya guys, bahwa calon presiden Jokowi waktu itu memenuhi syarat, bahkan disebut asli ijazahnya. Jadi kurang apa lagi bukti-bukti tersebut ya guys. Tapi si rombongan Roy Panci, CS, bahkan Desmond, Dr. Fadila ini malah justru mengungkit terus, padahal semuanya sudah asli ya guys. Dan kini Gus Miftah juga ikut andil bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Gus Miftah, karena ini adalah seorang ulama yang terkenal guys ya guys, dan dia menyatakan seperti ini. Saiki apa-apa dicurigai, kaya Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora.
Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Gitu ya guys, jadi tegas sekali keterangan dari Gus Miftah. Nggak usahlah mikir ijazah orang lain, mikirlah hidupmu sendiri ya guys. Karena hidup kamu ada berantakan, mikir ijazah orang lain ya, itu pun gak akan menghasilkan apa-apa ya guys. Makanya pikirkan keluargamu, termasuk keluarga Roy Suryo ya, CS gitu ya. Gak usahlah mikirin kayak gitu, gak ada manfaatnya. Apalagi mengatasnamakan rakyat. Aduh, rakyat mana ya guys. Dan ini ada seorang penyidik yang tentunya ya, mantan penyidik ya, jelas siapa lagi kalau bukan Mbak, mungkin kalian tahu siapa lagi ya. Ini dia polemik ijazah Jokowi mudah dipecahkan. Begini caranya menurut mantan Kabareskrim Polri, yaitu Pak Susno Duhaji. Kita dengarkan. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan, periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Ya gitu ya guys, jadi jelas sekali Pak Susno Duhaji, mantan Bareskrim Polri, dia sudah teruji ya. Jadi sangat mudah sekali ya guys, tinggal cari aja. Apalagi masih sesinya masih hidup, ada di UGM ada, Pak Jokowi masih hidup, itu mudah sekali. Tapi kadang-kadang walaupun sudah diuji secara otentik, kebersalannya sudah 90%, pasti rombongan-gerombolan ini tidak puas. Karena memang mereka ini gelombang-gelombang yang memang cari sensasi, cari masalah gitu ya guys. Sehingga apapun yang dikatakan itu kebenaran kadang-kadang tidak diterima oleh otaknya ya, gitu ya. Dan akibatnya seperti itu ya, kacau. Jadi gitu ya guys. Jelas sekali tak ada kata apa ya, damai. Coba kita dengarkan ini dari statement dari para pakar ya. Tidak ada kata damai buat para pemfitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi ya. Kita dengarkan. UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Mau apa lagi yang dicari gitu loh, ya kan? Sampai ini fotonya begini. Saya kemarin juga jujur terbawa juga, hanyut juga, ya hanyut. Karena kan saya jujur, saya juga memang bekas pendukung beliau dari 2014, 2019 saya pendukung beliau. Ya. Saya yang pertama saya pernah perhatikan itu berkaitan dengan kok ada meterai ya, gitu ya, di ijazah itu ya. Ya karena hasutan mereka ini kan, ya. Terus kemudian kok iya ya, kok nggak ada nomor ininya, nomor register di samping itu dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus kemudian juga berkaitan foto ya kan, kok pakai kacamata ya, ada 3 persoalan itu. Sebetulnya dalam tulisan saya udah saya jelasin, sederhana untuk membuktikan bahwa benar dan tidaknya ijazah kepesertaan Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan alumni UGM, yaitu dari UGM sendiri kok. Betul, ya. Kalau udah UGM mengatakan seperti itu, selesai. Nggak perlu lagi di forensik segala macam. Ya kan? Berarti orang yang menyatakan bahwa itu ijazahnya benar dikeluarkan UGM, berarti nggak dipercaya juga dong. Nah terus mau sampai kapan kalau seandainya ini terus narasinya dipanjang-panjangkan? Menurut saya jadi nggak benar gitu kan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu, ya kan? Kalau
dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik, lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Karena di dalam hukum acara itu dimungkinkan, ya, polisi membuat laporan tipe A. Ya, artinya polisi menemukan ada dugaan tindak pidana lain, polisi bisa melakukan penyidikan. Di luar itu lebih berat loh tambahan hukumannya. dari yang dimintakan oleh tim pengacaranya Pak Jokowi gitu ya, di luar itu. Di luar itu, itu kewenangan penyidik, itu boleh kok, penyidik boleh melakukan itu. Jadi itu ada dalam Kapolri itu kalau nggak salah ya. Jadi polisi boleh melakukan itu, ya kan? Makanya saya dibilang jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali. Jadi Roy Suryo itu tidak punya bukti apa-apa, bahkan Roy Suryo CS itu tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, tapi sudah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Jadi ini hanya tuduhan, tapi dia gerombolan para sakit hati ini tidak punya barang bukti, sehingga dalam pengadilan pun tidak kuat ya guys. Dan orang ini patut dijebloskan penjara yang seberat-beratnya karena atas fitnahan dan tuduhan ijazah palsu itu ya guys. Dan itu makanya kadang-kadang kita bingung untuk mengatasi hal itu semua ya guys. Banyak para provokator di Indonesia ini yang saat ini masih mencari-cari kesalahan Bapak Presiden Prabowo Gibran, kemudian gosip tentang pemakzulan Mas Wapres, dan juga isu ijazah Jokowi ini juga tidak ada habisnya. Jadi sampai kapan kalau ini? Makanya rumusnya adalah orang-orang yang sudah mengadu domba, bahkan membuat gaduh di negeri ini adalah wajib hukumnya untuk ditangkap gitu ya guys, biar kapok gitu ya guys, ada efek jerah gitu ya. Nah nih pakar palsu dan ini ijazah palsu, ternyata mereka yang jelas palsu ya guys, mau bela mereka ya. Nah inilah saya kasih paham, bukan IT, mereka hanya orang tolol yang cari uang lewat omongan kosong. Jadi mereka jelas sekali ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila ini adalah pakar-pakar palsu dan mereka mencari uang lewat omong kosong gitu ya guys. Jelas gitu ya. Dan tentunya yang digendaki oleh rakyat Indonesia adalah yang seperti ini ya guys. Kita lihat videonya, kelihatan sekali ya guys. Rai Suryo digiring oleh polisi dan menuju tahanan, termasuk Tifa sudah di dalam tahanan gitu ya guys. Ini mungkin yang diharapkan oleh rakyat Indonesia ya guys. Ya gitu ya. Jadi jelas sekali gambarnya. Ini mungkin yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, agar para pembenci Pak Jokowi itu ditangkap semuanya ya guys, termasuk pemfitnah dan lain sebagainya, sehingga di negara Indonesia ini akan aman, damai, sentosa gitu ya. Dan kalau kita lihat orang-orang pembenci ini, wah parah sekali ya guys, kadang-kadang melebihi batas kesabaran. Makanya wajar sekali ketika Pak Jokowi itu adalah melaporkan mereka semua ya, termasuk gerombolan sakit hati gitu ya guys. Ada gerombolan manusia yang anak bangsa atau anak bangsat ya, kita dengarkan ini. Ini pengacara juga ini. Firdaus ini ada bener juga ya guys, coba kita dengarkan. Ada segerombolan manusia ya, anak bangsa apa anak bangsat ini. Anak bangsa. Yang sering ngata-ngatain Pak Tito ya kan, sering ngata-ngatain Jokowi ijazah palsu dan lain-lainnya. Nggak taunya dia diduga ijazah juga palsu yang dari Jepang. Nah, ternyata ya guys, Rismon ini dianggap ternyata ijazah palsu. Rismon, Dr. Tifa, itu kau diduga ijazahnya palsu itu. Itu kata orang-orang, kau tidak pernah kuliah di A, di B, di C, itu ada buktinya loh. Itu benar nggak kau ijazah palsu itu? Roy Suryo jangan-jangan ijazah juga palsu nih. Gue bingung sama rombongan ini. Rombongan ini ya kan? Julit-julit sama Jokowi, julit-julit sama Pak Tito Karnavian, julit-julit sama petinggi negara. Dapat apa sih lu pada? Rismon, kau dapat apa Rismon? Rismon, ahli pakar undang-undang apa tuh? Pakar teletabis apa
telekonferensi apa tele apa itu si Roy Pokoknya Surya masih ahli forensik si Rismond nih. Jadi Rismond ya, Pak Jokowi itu insinyur kayu. Walaupun dia kadang-kadang nyeleneh ya teknologi kayu lah apa segala bikin viral juga sih, tapi nggak ada masalah karena beliau diakui oleh UGM. Dan itu linear kerjaannya dari dulu. Dia tuang kayu, mebel, bla bla bla, naik jadi presiden lalu membangun ya, membangun Indonesia dengan kayu. Tapi masih ada hubungannya dengan perkayuan gitu loh. Nah ini ya Roy Suryo pakar teletabis apa sih? Telematika. Pakar telematika kok malah jadi Menpora. Nggak nyambung banget gitu loh. Kuliah lama-lama kok jadi Menpora. Kalau mau jadi Menpora cukup jadi anggota fitness aja ya, gitu atau ya. Jadi guru olahraga tuh. Baru nyambung tuh linear tuh. Atau jadi ketua LSM ya kan. LSM-nya LSM pendidikan dan olahraga, itu baru pantas. Ini kok ahli forensik kuliah lama-lama kok ahli telematika kuliah lama-lama jadi Menpora. Aduh, ini juga sama nih si Rismond ini di podcastnya dia waktu dengan si Rafli Harun dia ngomong ya, dia kuliah lama-lama di Jepang di ini di itu, kuliah mungkin seluruh akhirat juga udah pernah kuliah dia itu. Tahu-tahu pas kerja dibuka baut Pertamina. Ahli teletabis apa ya? Ahli forensik, Rismond Sianipar apa? Ya kan? Kuliah di sana, kuliah di sini, ribut di sana, ribut di sini. Ujung-ujungnya ijazahnya diduga palsu. Iya, diduga palsu juga. Aduh, ya, kacau. Yang lebih parah lagi si Rismond nih, kalau ngata-ngatain orang udah paling bener sedunia aja tuh, kayak orang paling kayak malaikat lah. Udah paling benar ngata-ngatain Pak Tito, ya kan, Jenderal Tito Karnavian. Tito Karnavian, kau tuh Kapolri, bla 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 bla. Ujung-ujungnya dia juga sama, malah lebih parah dari Pak Tito. Ijazahnya katanya palsu. Rismond, ada kau nanti debat dengan saya ya. Rismond dengan si pakar teletabis nih, pakar telematika Roy Surya dengan Dokter Tifa. Jangan panggil dokter lah. Jangan dokternya gelar palsu lagi. Iya, gelar palsu. Ya, masih mending gue juga gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi si Rismond ini ngaku pakar pakar saintifik atau apa forensik ya, pakar forensik. Tapi kenapa kerjanya buka baut Pertamina, kan nggak nyambung. Lalu orang ini nggak nyambung, berarti ada yang salah sama lu, berarti ilmu lu nggak kepake. Waduh. Gitu loh. Masih mending gue ya. Dari dulu gue di organisasi LSM, Ormas, pas ini jadi kuliah hukum, jadi pengacara ya kan. Lalu jadi pengacara, pimpin law firm. Setelah itu pimpin organisasi advokat, pembasmi. Nyambung kan gue kan, nyambung. Ya gitu ya guys. Jadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond Sianipar diduga juga ijazahnya palsu ya guys. Dia keluar nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata dia sendiri diduga ijazahnya adalah palsu. Jadi gimana yang harus percaya guys? Aduh, apalagi dia sudah mengaku pakar-pakar apa itu ya, pakar telenovika, pakar telematika, pakar forensik, aduh pakar-pakar semuanya ya. Tapi kenyataannya ijazahnya ternyata diduga palsu, kan sangat memalukan sekali ya guys. Jadi gini ya intinya guys, manusia kalau sudah di hatinya punya rasa iri, dengki, sakit hati, walaupun kebenaran di depan mata sudah dijelaskan sedetail mungkin, tidak bakal percaya apa yang dijelaskannya. Karena apa? Karena di hatinya sudah ada rasa sakit hati yang mendalam, gitu ya guys. Jadi yang ada dia adalah memfitnah, mengadu domba, dan kalau bisa menghancurkan lawannya, gitu ya guys, termasuk Pak Jokowi gitu. Tapi mereka semua adalah salah pilih lawan ya. Yang dilawan adalah mantan presiden ke-7 ya. Dia orang yang sudah banyak berguna bagi bangsa, sudah membangun negara Republik Indonesia ini dengan banyak fasilitas yang sudah kita nikmati. Dan mereka ternyata gerombolan sakit hati yang tidak tahu mencari jadi diri gimana gitu ya guys. Tetap salam waras, sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga Indonesia makin maju, rakyat sejahtera, dan apa yang diceritakan akan terwujud. Dan kita dukung terus program pemerintah Bapak Prabowo Gibran agar Indonesia tetap jaya, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.